Bagaimana hasilnya, dokter? Kamu sudah hamil 3 bulan. Apa? Dokter, perut ini tiba-tiba membesar pagi ini. Mungkinkah ini tumor? Mahasiswa seperti kalian sekarang suka sekali mengarang cerita, ya? Atau kamu pikir kami masuk ke sini karena koneksi? Kamu tahu bedanya bayi dan tumor, kan? Sudahlah, lebih baik kamu ingat-ingat. Apakah selama ini kamu pernah berhubungan badan dengan pria? Berikutnya. Aku memang tidur dengan seorang pria. Tapi itu kan jelas. Baru terjadi tadi malam. Kemarin aku pergi melukis di Gunung Ailau. Tapi tanpa sengaja tersesat dan terperangkap di sebuah kastil. Lalu, aku bertemu pria itu. Siapa kau? Seharusnya, aku yang bertanya padamu. Kenapa kau menggigitku? Ingat, setelah aku menanamkan tanda ini, mulai sekarang, kau adalah milikku. Kemanapun kau pergi, aku bisa menemukanmu. Berkat bau ini. Baru tidur kemarin, hari ini langsung hamil. Bagaimana mungkin? Pasti ada yang salah. Lihat perutnya membesar di depan mata. Sungguh menakjubkan. Ya ampun, anak ini jangan-jangan dia mengandung siluman? Siluman apa? Dia itu Neza. Ada apa ini? Kenapa sakit sekali? Aku merasa mau melahirkan. Dokter, ada ibu hamil di sini, sepertinya dia akan melahirkan. Mana keluarga ibu hamil ini? Kenapa dia sendirian? Tarik napas. Hembuskan. Dorong. Lahir, bayinya laki-laki. Hai. Aku ibumu. Kamu imut sekali. Ibu, Ya, Anak ini luar biasa, baru lahir sudah bisa memanggil ibu. Pasti akan sukses besar setelah dewasa. tentu saja. Ayah. Tolong bukakan pintu untukku. Ayah. Ayah. Cepat pergi dari sini. Keluarga Lin tidak menyambut orang rendahan sepertimu. Ayah cukup memiliki satu putri sepertiku. Benar, dasar memalukan. Mulai sekarang pergilah sejauh mungkin. Keluarga Lin kita menganggap tidak pernah melahirkanmu. Kamu begitu baik. Tapi sayangnya kamu terlahir saat ibu tidak punya apa-apa. Sekarang, bahkan aku sudah tidak punya rumah lagi. Mengikutiku, kamu hanya akan menderita. Apa yang harus kulakukan? Tuan muda, semua serigala betina dari klan kita ada di sini. Pilihlah salah satu untuk bereproduksi. Dua hari yang lalu, aku baru saja melewati 100 tahun. Untuk saat ini, aku tidak berencana menikah, apalagi bereproduksi. Aku menyarankan Tetua Yun mengenyahkan pikiran ini. Tidak masuk akal. 100 tahun tapi belum menikah. Kamu juga tahu, setelah klan serigala kita melewati 100 tahun, kita memasuki masa estrus.
Setiap tahun kamu butuh serigala betina untuk meredakan hasrat. Bukankah kamu 2 hari yang lalu? Malam itu. Tentang kejadian malam itu, jangan pernah diungkit lagi. Malah malu. Mengapa aku tidak terpikir? Kamu hanya perlu menikahi serigala betina yang bersama kamu malam itu saja. Kalian jujur padaku. Siapa di antara kalian yang melayani tuan muda malam itu? Yun Zhao, apakah kamu? Aku harap begitu. Cukup, jangan berisik. Bukan salah satu dari mereka. Hah? Bukan mereka. Tapi semua serigala betina klan kita ada di sini. Aduh, Tatapan matamu itu maksudnya apa? serigala jantan ceroboh mana yang berani menyentuh tuan muda kita? Aku akan menghajarnya habis-habisan. Bukan, jangan omong kosong. Dia adalah seorang wanita manusia. Wanita. Manusia. Gawat, lebih baik serigala jantan saja. Bicaralah yang baik. Aduh, gawat. Jangan-jangan dia datang untuk mencuri garis keturunan kita. Astaga, jika dihitung berdasarkan waktu. Kalau dia hamil malam itu, seharusnya sekarang sudah melahirkan. Apa aku ini mesin penyebar benih? Berhasil sekali coba? Tuan muda, tetua. Ada seorang gadis di luar. Dia mengirimi kita seekor anak serigala blasteran. Cepat-cepat bawakan padaku. Tuan muda, kamu memang layak disebut mesin penyebar benih. Anak serigala ini benar-benar mirip dengan kamu waktu kecil. Tidak perlu tes DNA pun, ini pasti anak kamu. Wanita yang di luar itu. Dia adalah pasangan kawinmu malam itu. Di mana dia? Sepertinya masih di luar. Maafkan ibu, nak. Ibu sungguh tidak sengaja meninggalkanmu di sini. Ayahmu punya istana sebesar ini. Dia pasti sangat kaya. Kau pasti akan baik-baik saja bersamanya. Ibu akan kembali menjemputmu. Pasti. Pasti. Mana orangnya? Sudah pergi. Kamu juga tidak perlu merasa kehilangan. Menurutku dia bukan orang baik. Setelah berhubungan denganmu, bahkan tidak memberikan kabar padamu. Sekarang dia bahkan tidak menginginkan anaknya sendiri. Orang yang tidak tahu berterima kasih sama sekali tidak perlu dipikirkan. Dari mana kamu tahu? Aku memikirkannya. Kembalikan anakku. Tuan muda kecil, ini hadiah dariku untukmu. Selamat ulang tahun pertama. Selamat ulang tahun pertama, Tuan Muda Kecil. Selamat ulang tahun, Tuan Muda Kecil. Selamat ulang tahun, Tuan Muda Kecil. Tidak mengucapkan terima kasih. Terima kasih semuanya. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun. Aku berharap sebelum ulang tahun kedua, aku bisa menemukan ibuku. Pasti bisa. Ayahmu akan membantumu menemukannya. Setelah lulus kuliah, aku menghabiskan hampir 6 bulan dan berhasil masuk ke perusahaan Weichu. Hari ini adalah hari pertama aku bekerja. Aku harus berusaha keras mendapatkan posisi tetap, berjuang mendapatkan lebih banyak uang. Dengan begitu, aku bisa pergi ke kastil itu dan membawa bayiku kembali ke sisiku. Halo, Halo, orang baru? Ya. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, yang harus aku jelaskan kepadamu terlebih dahulu. Ini mungkin memengaruhi apakah kamu berhasil menjadi karyawan tetap. Kamu tahu Pak Fu kita, kan? Dia pengusaha termuda di Jiangcheng. Tidak hanya kaya, tapi penampilannya juga luar biasa. Meskipun dia sudah punya 1 anak, namun wanita yang ingin mendekatinya masih banyak sekali. Pak Fu sangat membenci hal seperti ini. Jika ada orang di perusahaan yang berani mengincarnya, pada akhirnya akan dipecat oleh Pak Fu. mengerti.
Begitu melihat Pak Fu, langsung menjauh. Tapi sia-sia juga aku bilang semua ini padamu. Perusahaan ini begitu besar, mana mungkin mudah bertemu dengan Pak Fu. Selamat pagi, Pak Fu. Selamat pagi, Pak Fu. Hormat, hormat, hormat. Selamat pagi, Pak Fu. Lin Yiwu. Ya. Setiap karyawan perusahaan mencerminkan citra perusahaan. Lain kali, perhatikan hal itu. Aku mengerti, Pak Fu. Keren sekali. Keren sekali. Wah, Pak Fu benar-benar berbicara denganmu. Kamu beruntung sekali hari ini. Stat, apa yang baru saja kamu katakan? Jangan tergila-gila begitu. Aku akan melapor, ya. Kenapa saat melihatnya aku merasa ada perasaan tidak asing? Apa aku pernah bertemu dengannya? Pak Fu, tuan muda kecil waktu kabur dari rumah mengeluarkan ancaman. Dia bilang dia tidak akan kembali sampai ibunya ditemukan. Temukan dia, patahkan kakinya. Dokter, sepertinya ada tanda khusus di tubuhku. Tanda itu selalu mengeluarkan aroma tertentu yang menarik banyak binatang kecil. Bisakah kamu membantuku menemukan cara untuk menghilangkan aroma ini? Begini, aku punya salep khusus. Ini bisa menutupi aroma di tubuhmu. Jika kamu tidak ingin diganggu lagi, jangan pernah melepaskannya. Efek obatnya sudah habis setelah 6 jam. Aku harus menggantinya lagi. Tikus. Tidak mungkin, kan? Padahal aku sudah menutupi aromanya. Ibu, Nak, kamu memanggilku apa? ibu, kau adalah ibuku. Aku akhirnya menemukanmu. Ibu? Ibu, benar-benar kamu? Ayah dan aku berusaha sangat keras mencarimu. Nak, kamu salah orang. Aku bukan ibumu. Jelas-jelas kamu ibuku. Meskipun aku baru sekali melihatmu, tapi aku mengingatmu. Jangan tidak mengakuiku, aku benar-benar sangat merindukanmu. Alangkah baiknya jika kamu benar-benar anakku, tapi bayiku baru berusia 1 tahun. Nak, siapa namamu? Berapa umurmu? Ibu, namaku Fuye. Tahun ini aku sudah 1 tahun. 1 tahun? Benar, 1 tahun. Anak siapa? 1 tahun sebesar ini? Baiklah, berapapun katamu, segitu umurnya. Baik, aku tahu. Pak Fu, tuan muda kecil sudah ditemukan. Dia ada di perusahaan. Putar balik. Kamu makan roti di sini sendirian. Kalau ayahmu tahu, dia pasti akan mencarimu. Apakah dia dari perusahaan kita? Departemen mana? Aku akan mengantarmu menemuinya. Ayahku adalah... Fuye. Tuan Fu. Ayah datang tepat waktu.
Aku menemukan ibu. Xiao Ye ternyata putra Tuan Fu. Memang sangat mirip. Ayah, dia ibuku. Ayo kita pulang bersama ibu. Dia tidak memiliki aroma penandaku. Jelas tidak mungkin. Tuan Fu. Ini. Salah paham. Aku tahu. Bawa Xiao Ye turun dulu. Baik. Ayo, tuan muda kecil. Ibu-ibu bicara baik-baik dengan ayah dulu, supaya kalian bisa dekat. Ayah, ubah sifat buruk ayah, jangan membentaknya. Tuan Fu, maaf. Aku tidak tahu mengapa Xiao Ye bisa salah paham menganggap aku ibunya, tapi... Lin Yiwu. Ya. Aku akui. Caramu sangat cerdik. Bisa membuat putraku memanggilmu ibu. Sayangnya aku tidak termakan trikmu. Maksudmu? Maksudku, kamu dipecat. Tunggu. Masih ada alasan lain? Tuan Fu, aku dipecat. Apa alasannya? Seseorang yang divonis pasti punya kejahatan, kan? Menurutmu, kamu mendekati putraku dengan niat tertentu? Bukankah itu agar bisa tidur denganku? Tidur denganmu? Lin Yiwu, wanita yang berhati buruk sepertimu sudah sering kulihat. Sebagai mantan atasanmu, aku dengan baik hati menasihatimu. Singkirkan pikiran murahanmu itu. Bekerjalah dengan baik. Baru kau bisa mewujudkan nilaimu sendiri. Pak Fu, boleh aku bertanya? Apakah ranjangmu terbuat dari emas? Atau apakah milikmu? Terbuat dari emas? Apa maksudmu? Maksudku, kenapa kamu berpikir aku tertarik padamu? Kamu pikir kamu uang. Meskipun kamu uang, pasti ada saatnya dianggap kotoran, kan? Kau berani menyebutku kotoran, kau? Ya, biar aku menasihatimu lagi. Bukan aku yang kamu pecat. Tapi kamulah sebagai atasan yang aku pecat. Orang yang tidak tahu benar dan salah sepertimu tidak pantas menjadi atasanku. Pergi dan katakan pada tuan mudamu. Jika dia memecat ibuku dan tidak mengizinkanku bertemu lagi, aku akan mogok makan. Mogok makan ya, turuti saja dia. Buang semua makanannya. Ini. Tidak ada yang lebih baik dari ibu. Anak tanpa ibu seperti rumput liar. Tetua Yun, aku hanyalah rumput liar yang tidak disayang ayah dan tidak dirawat oleh ibu. Aku sungguh menyedihkan. Tuan muda, bagaimana kalau kita biarkan anak ini bertemu wanita manusia itu, meskipun bukan ibu kandungnya? Di hati anak ini juga merupakan penghiburan. Lihatlah anak ini, dia terlihat jauh lebih kurus. Baru 1 kali makan. Setengah kurus. Hanya ibu yang... Sudah, jangan menangis lagi. Aku setuju. Yeay, hidup ayah. Telepon Lin Yiwu, suruh dia kembali bekerja besok. Baik. Tidak perlu, aku akan mencarinya sendiri.
Lin Yiwu, oh Lin Yiwu. Mulutmu ini, tidakkah kau bisa sedikit mengalah? Mengapa harus bermasalah dengan pekerjaan? Hari pertama bekerja, kau malah kehilangan pekerjaan. Kapan baru bisa membawa Xiao Bao kembali? Kalian datang untuk apa? Sudah kembali? Ayo, ganti pakaian ini, ikut aku ke kantor catatan sipil. Kakak, ini dipilih langsung oleh Kak Wang, pasti sangat cocok untukmu. Benarkah? Kau benar. Memang cocok sekali untuk tempat sampahku. Lin Yiwu, jangan besar kepala. Betul, meskipun Kak Wang sudah 50 tahun lebih, tapi lihatlah dirimu sendiri. Belum lulus sudah hamil di luar nikah. Ayah si anak haram itu juga tidak menginginkanmu lagi. Ada yang mau menikahimu, kenapa kau sok suci? Hei, Kau, apa yang kau lakukan? Apa yang kulakukan? Tentu saja karena kau banyak omong kosong. Aku bantu bersihkan mulutmu. gadis nakal. Karena kau menolak cara baik, jangan salahkan aku bertindak kasar, pengawal. Bawa dia pergi. Lepaskan aku, penculikan itu melanggar hukum. Bawa dia. Lepaskan aku, lepaskan aku. Ayah, dia benar-benar ibuku, aku tidak mungkin salah orang. Lin Yiwu pasti bukan ibumu. Di tubuhnya tidak ada aroma penanda dariku. Berhenti. Ada apa Tuan Muda? Ini aroma yang kutanamkan di tubuh wanita itu. Sepertinya berasal dari arah sana. Apakah itu ibuku? Tuan Fu, itu kebetulan menuju ke rumah Nona Lin. Mungkinkah benar-benar dia? Jalan. Baik, Lebih cepat. baik. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Lin Yiwu, ternyata benar-benar kamu. Pak Fu, Lin Yiwu, ternyata benar-benar kamu. Cari mati. Anak nakal, jangan ikut campur. Aku Ayo pergi, ayo pergi. terima kasih banyak Pak Fu. Kenapa aromanya tiba-tiba hilang? Mungkinkah bukan dia? Pak Fu, kamu. Wah, ayahku hebat sekali dalam merayu. Kamu yang lebih dulu merayuku. Bukan salahku. Bukan dia. Mengapa dia sangat mirip dengan pria malam itu? Tunggu, apakah ini waktunya memikirkan hal-hal seperti ini? Ibu, Xiao Ye, mengapa kamu di sini? Xiao Ye memaksa untuk mencarimu. Dia bilang kamu adalah ibunya. Xiao Ye, Lin Yiwu bukan ibumu. kalau ku bilang ya berarti ya. Pasti kamu yang salah paham. Ibu, perutku lapar sekali, aku belum makan. Bolehkah aku ikut makan di rumahmu? Tentu saja boleh. Tuan Fu, bolehkah? Aku hanya memberimu setengah jam. Baik, tidak masalah. Xiao Ye mau makan apa? Aku mau makan steak medium rare. Medium rare? Mentah sekali. Apa kamu tidak takut perut kecilmu ada cacing kecil? Tidak. Cacinglah yang seharusnya takut pada perutku. Baiklah, ayo.
Jika bukan dia, lalu kemana perginya wanita itu? Pelan-pelan, jangan sampai tersedak. Terima kasih, Ibu. Sama-sama. Alangkah indahnya jika kamu benar-benar bayi kecilku. Suapi aku. Terima kasih. Sama-sama. Bersulang. Bertahun-tahun ini. Ini pertama kalinya aku melihat anak ini sebahagia ini. Benarkah dia bukan wanita itu? Pak Fu, kenapa kamu melihatku seperti itu? Apa ada kotoran di wajahku? Besok kembali bekerja. Kenapa Pak Fu tidak lagi merasa aku punya motif tersembunyi? Putraku menyukaimu. Cih, sok kuat. Jelas-jelas tahu kalau sudah salah menyalahkan ibu. Makan tidak bisa membuatmu diam. Baiklah, aku ini orangnya berjiwa besar. Melihat Pak Fu baru saja menyelamatkanku, kita anggap saja impas. Pak Fu tenang saja, mulai besok aku akan bekerja tepat waktu. Ayah berjabatan tangan dengan wanita manusia? Tuan muda, ada apa? Tidak apa-apa, aura istimewa itu, padahal baru muncul sebentar, tapi sudah membuatku bereaksi. Tuan muda, naluri serigala Anda terangsang. Bagaimana kalau malam ini aku siapkan serigala betina? Coba saja kalau mau mati. Tidak enak sekali memendam hal seperti ini. Yiwu, bukankah kau dipecat oleh Pak Fu? Kenapa kau kembali lagi? Masalah itu murni salah paham. Sekarang kesalahpahaman sudah teratasi, jadi wajar saja aku kembali. Wah, kau orang pertama di perusahaan ini yang dipecat Pak Fu lalu kembali lagi. Katakan, trik apa yang kau gunakan? Jangan asal bicara. Mana ada trik? Aku dan Tuan Fu sama sekali tidak akrab. Panjang umur sekali. Aku kerja dulu. Dah. Dah. Siapa wanita itu? Lin Yiwu. Kak, ku dengar Lin Yu ini menarik perhatian Tuan Fu hanya dengan menjilat Xiao Ye. Triknya sungguh hebat. Selidiki dia. Dasar wanita rendahan beraninya mendekati tuan muda kita. Baik. Yan Shen. Lihatlah, Lin Yu ini terlihat polos, tapi tak disangka dia sudah bermain dengan pria lain. Apa? Dia melahirkan setahun yang lalu? Betul. Sudah kubilang, wanita manusia ini satu persatu semuanya tidak setia, wanita murahan yang tidak bermoral. Tidak bisa dibandingkan dengan kesetiaan kaum serigala. Wanita seperti ini beraninya mengharapkanmu. Benar-benar tidak masuk akal. Zheng Bai, suruh Lin Yiwu naik. Bagus, Yan Shen pasti akan memecatnya. Tuan Fu, kamu memanggilku? Masuk. Orang ini sepertinya kepala departemen personalia. Aku pernah melihatnya di brosur perusahaan. Namun, tatapan matanya padaku kenapa seolah ingin mencelakaiku. Lin Yiwu, tunggulah dipecat. Ku dengar setahun yang lalu kau pernah melahirkan.
Kamu menyelidikiku. Kamu punya niat buruk, masih takut diselidiki? Pak Fu, kamu memanggilku kemari. Seharusnya tidak mungkin ingin menanyakan urusan pribadi, kan? Sekarang keluar. Benar, cepat angkat kaki dan pergi dari perusahaan ini. Temani aku mengambil hadiah hari anak. Karena kamu seorang ibu, kamu seharusnya tahu banyak tentang ini. Kenapa terdiam? Apa kamu sungguh ingin dipecat? Aku datang. Aku datang. Bukan, Yanshen. Bukankah Hao akan memecatnya? Mainan di sini semuanya indah sekali. Xiao Ye pasti akan menyukainya. Kenapa harganya mahal sekali? Suka yang mana? Beli saja. Benar saja, tuan muda pasti menggunakan kartu hitam. Drama pendek tidak membohongiku. Kamu juga punya anak sekitar 1 tahun. Kamu harusnya tahu betul apa yang disukai anak-anak seusia mereka. Xiao Ye bukan hanya berusia 1 tahun. Bukan itu intinya, Tuan Fu. Ada sesuatu yang harus aku katakan. Katakan. Meskipun aku punya anak berusia 1 tahun, tapi setelah dia lahir, dia tidak tinggal bersamaku. Aku juga tidak tahu apa yang dia suka. Kamu juga meninggalkan anakmu? Kalian para wanita manusia. Memang tidak punya hati. Manusia. Ungkapan aneh macam apa itu? Tuan Fu, jika kamu keberatan. Bagaimanapun juga, Xiao Ye benar-benar menyukaimu. Cepat pilih. Aku harus menemani Xiao Ye makan. Baik. Yang ini saja. Anak anjing serigala ini terlihat menggemaskan. Mirip sekali dengan Xiao Ye. Dia pasti akan suka. Tidak boleh, dia tidak suka. Setiap individu di klan serigala gagah dan perkasa, namun didesain seperti ini oleh pedagang manusia bodoh ini. Konyol. Kenapa rasanya dia sedikit marah? Baiklah. Kalau begitu, aku lihat-lihat lagi. Yang ini. Yang ini. Yang ini dan yang ini juga. Yang ini, aku mau semuanya. Tuan Fu, kamu benar-benar baik pada Xiao Ye. Entah apakah ayah Xiao Bao akan sebaik ini juga padanya. Baik? Sangat baik. Kau malah mengingatkanku. Ini saja, yang lain tidak jadi. Hah? Bukankah kalian manusia punya peribahasa? Anak laki-laki harus dididik keras, agar tidak sombong. Kalau begitu, ini semua. Bos mendominasi ini berbeda dengan ayah memanjakan dalam drama pendek. Benar-benar unik. Kenapa semuanya mainan untuk bayi usia 1 tahun? Jika Xiao Bao ada di sini, dia pasti akan sangat suka. Tidak apa-apa, ayo semangat. Asal aku menghasilkan cukup banyak uang, aku pasti bisa membawa Xiao Bao kembali. Bayar. Tunggu. Gabung. Mainan gigitan, bukankah ini barang bayi usia 1 tahun? Tuan Fu, kamu yakin ini cocok untuk Xiao Ye? Jangan banyak bicara, bayar. Baik. Pak Fu, sudah dibeli. Kau boleh pulang sekarang. Sudah pukul 6, cepat sekali.
Kalau begitu, Pak Fu, sampai jumpa besok. Tunggu. Ini untukmu. Pak Fu, ini maksudnya? Apa kau tidak ingin menjemput anakmu kembali setelah menghasilkan uang? Tentu saja ingin. Setelah kau menjemputnya kembali, berikan ini padanya dariku. Selamat Hari Anak. Selamat Hari Anak. Halo, Halo, Ibu. Bukankah kau ingin mencari pekerjaan paruh waktu malam? Aku punya satu pekerjaan di sini, menjadi pelayan di jamuan makan malam. Namun, penyelenggara jamuan itu sangat misterius. Katanya, kau harus memakai penutup mata saat masuk. misterius sekali. Apa tidak ada masalah? Yang jelas bayaran dari mereka 10 juta semalam. Kau tidak mempertimbangkannya. 10 juta. Sebanyak itu. Benar. Aku ikut. Siapapun yang tidak ikut, dia payah. 2 hari lagi kan, sudah diputuskan. Dengan uang sebanyak itu, aku tidak peduli seberapa misteriusnya itu. Ibu, Xiao Ye, aku dengar hadiah hari anakku dipilih oleh ibu dan ayah bersama. Terima kasih ibu, aku sangat menyukainya. tidak perlu berterima kasih. Ayahmu yang membayarnya. Kalian berdua berbelanja bersama. Kalau begitu, kalian akan segera menikah? Jangan asal bicara. Oh ya, bukannya hari ini kamu harus pergi ke taman kanak-kanak? Kenapa kamu datang ke kantor lagi? Aku datang untuk memberikan ini pada ibu. Apa ini? Pesta dansa bulan? Festival apa ini? Jangan-jangan ini hanyalah festival pemasaran selebriti internet. Ini adalah salah satu perayaan keluarga kami. Tepatnya besok malam. Diadakan di rumah kami setiap tahun. Semua orang dari mana-mana akan datang berpartisipasi, pasti sangat meriah. Perayaan keluarga? Orang kaya sungguh berbeda. Punya festival sendiri. Tapi, besok malam, aku ada pekerjaan penting. Mungkin aku tidak bisa menghadiri perayaan keluarga kalian. Ibu benar-benar tidak bisa datang. Festival ini sangat penting bagi keluarga kami. Maaf ya. Lain kali aku pasti akan datang. Ya. Baiklah. Anak pintar, pergi sekolah sana. Rumah bos kalian ke arah sini ya. Kenapa rasanya arah ini seperti menuju Gunung Ailau? Tuan, kami memiliki satu aturan, semua orang luar harus. Aku mengerti. Ditutup matanya kan? Udaranya segar sekali. Kenapa rasanya seperti di tengah pegunungan? Ikat lagi. Baik. Tuan muda, hari ini adalah festival bulan. Sudah waktunya lagi bagimu untuk memilih ratu. Lihatlah, semua wanita yang cukup umur di klan serigala kita ada di sini. Kata-kata yang Sam sudah kamu ucapkan setahun yang lalu. Ya, aku tahu kamu tidak kekurangan pasangan, dan tidak ingin menikah secepat ini. Namun, kamu juga harus memikirkan Xiao Ye. Dia sangat membutuhkan ibu yang mau merawatnya. Ya, kan?
Dia memang kekurangan ibu, tapi dia tidak kekurangan ibu tiri. Dari nada bicaramu, kamu masih ingin mencari wanita manusia yang meninggalkan suami dan anaknya untuk menjadi ratu serigala kami. Kapan aku pernah mengatakan itu? Kamu tidak mengatakannya, tapi kamu pasti memikirkannya. Lin Yiwu. Kenapa tempat ini terasa sangat familiar? Di mana-mana ada totem serigala. Apakah ini semacam pesta yang berhubungan dengan serigala? Sungguh aneh. Ini seperti acara cosplay. Telinga serigala berbulu ini sangat lucu. Tuan Fu. Tidak kusangka presdir terhormat perusahaan Weichu punya hobi cosplay, tapi sepertinya hal itu cukup cocok untuknya. Siang hari bekerja di kantor, malam hari kerja sampingan. Kau sangat giat bekerja demi uang, ya? Ini kan tuntutan hidup. Perusahaan juga tidak punya peraturan tidak boleh kerja sampingan, kan? Ibu, bukankah ibu bilang ada pekerjaan dan tidak bisa datang? Xiao Ye, ini yang kau maksud perayaan keluarga. Kebetulan sekali. Bagus sekali, cepat ikut aku ganti gaun. Kalau tidak, kita akan terlambat. Xiao Ye, aku harus bekerja. Ada apa ini? Ibu, acara paling penting sudah datang. Nanti ibu harus bertingkah baik ya. Acara apa? Apa yang harus aku lakukan? Kak Yun Zhao, pesta dansa akan segera dimulai. Tuan muda pasti akan mengundangmu untuk dansa pembuka. Benar, sesuai tradisi suku kita. Siapapun yang menari dansa pembuka dengannya di festival ini, dia akan menjadi ratu masa depan. Posisi hari ini pasti hanya untukmu. Tentu saja. Tidak ada yang lebih cocok untuk Yan Shen selain aku. Ternyata festival hari ini diadakan untuk memilih calon ratu bagi Tuan Fu. Tapi sebutan seperti ratu dan tuan muda, bukankah itu terlalu menggelikan? Aku tidak menyangka dia menyukai hal seperti itu. Tetua, cepat mulai. Mengerti. Semuanya, pesta dansa akan segera dimulai. Silakan tuan muda memilih pasangan dansa yang diinginkan. Kak Yun Zhao, tuan muda melihat ke arahmu. Cepat, pasti kamu, cepat maju. Semangat ibu, posisi ini memang milikmu. Tuan Fu, aku permisi dulu. Bisa menari? Saat kuliah di organisasi kampus, pernah belajar sedikit. Ayah dan ibu sangat serasi. Kenapa bisa begini? Apa maksud tuan muda? Mungkinkah dia ingin memilih manusia ini untuk menjadi ratu? Lalu bagaimana dengan Kak Yun Zhao? Hati-hati. Fokuslah. Baik, Tuan Fu. Kamu melakukan ini supaya aku menjadi tameng dari para pengagum itu? Kalau tidak, mungkinkah aku akan menjadikanmu ratuku? Kesadaran diri itu aku masih punya. Seharusnya kamu memberitahuku, supaya aku bisa merias diri lebih cantik. Kau bergumam apa? Tidak. Aku bilang, permainan peran keluarga kalian memainkan tuan muda, ratu, yang sangat kelais begitu.
Pendapatmu sepertinya sangat banyak. Tentu saja tidak berani. Tuan muda, Kulihat kau sangat berani. tapi ada satu hal yang membuat aku penasaran. Tuan Fu yang sangat menjaga diri, apakah demi Ibu Xiaoye? Wanita yang meninggalkan anaknya sendiri? Mengapa aku harus menunggunya? Dia meninggalkan Xiaoye, Kalau tidak, tapi Xiaoye sangat lucu dan kau juga. Kurasa dia pasti punya kesulitan tak terhindarkan sehingga melakukan itu. semoga saja begitu. Pasti begitu. Jika bukan karena terpaksa, ibu mana yang tega meninggalkan anaknya? Ibu, kau hebat sekali. Lin Yiwu, kau lagi. Pakaian ini paling nyaman. Jika aku berlama-lama di sini, aku takut akan dimakan oleh Yun Zhao, ketua Yun itu. Bagaimana jika aku mencari kesempatan untuk kabur saja? Lin Yiwu, Ketua Yun, ada masalah? tentu saja ada. Orang sepertimu ini berani mengaku sebagai Ibu Xiaoye, sungguh konyol sekali. Benar sekali. Hanya manusia biasa masih mau merebut posisi ratu dari Kak Yun Zhao, benar-benar mimpi di siang bolong. Ratu? Menurutku kalianlah yang sedang bermimpi. Lin Yiwu, kamu minta dipukul ya? Sudah memukulku sekali, mau memukul lagi. Kamu kira aku mudah ditindas? Lepaskan. Baiklah. Lin Yiwu, kamu berani memukulku? Kenapa aku tidak berani? Hari ini lupakan soal kamu hanya ketua. Meskipun kamu tunangan Direktur Fu, aku tetap akan memukulmu. Atas dasar apa kamu menghinaku? Kamu menyukai Pak Fu. Bersaing memperebutkannya itu urusanmu. Aku tidak akan ikut campur. Lin Yiwu, kamu yang memaksa aku. Aku tidak bisa berenang. Kita pergi. Tolong. 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 Ada apa? Ayah, apakah ayah melihat ibu? Tidak. Aneh sekali. Kenapa tiba-tiba menghilang? Ini semua salahmu. Karena tidak menjaganya. Tolong bersikap masuk akal. Dia hanya karyawanku. Aku tidak punya kewajiban untuk mengawasinya setiap saat. Dia bukan hanya karyawanmu. Dia juga ibuku, calon ratu masa depanmu. Jika sesuatu terjadi padanya, kau akan menyesal. Kalau begitu, tenang saja. Dia tidak akan pernah menjadi ratuku. Dia juga di sini. Apakah itu ibuku? Tolong. Tolong. Listrik padam. Syukurlah listrik padam. Dia tidak bisa mengenaliku. Aromamu. Aroma? Gawat. Apakah dia mencium aromaku? Jika dia tahu bahwa tikus-tikus ini semua datang karena aku, dia pasti akan menganggapku monster. Lepaskan aku. Lepaskan topengmu. Tidak.
Masih mau lari? Aromanya kembali membangkitkan sisi buasku. Ada apa? Kenapa tubuhnya tiba-tiba panas sekali? Kamu baik-baik saja? Kenapa? Aku merasa dia dan pria itu begitu mirip. Tidak. Bukan. Itu hanya ilusi. Dia Fu Yanshen. Mana mungkin dia orang itu? Tuan muda, kamu baik-baik saja. Maaf, Tuan muda, aku tidak sengaja mengganggumu. Maaf, Tuan muda. Aku tidak bermaksud mengganggumu. Di mana dia? Sudah pergi. Kau tidak menahannya. Kamu tidak menyuruhku. Apakah kamu melihat seperti apa wajahnya? Tidak. Segera tutup kastil. Tidak ada manusia yang diizinkan masuk keluar. Baik. Meskipun harus mencari ke seluruh penjuru bumi, hari ini, aku pasti akan menemukanmu. Untung saja aku cepat kabur, kalau tidak, aku tidak bisa bersembunyi lagi. Tapi mengapa dia menciumku? Dia bahkan tidak tahu siapa aku. Sudahlah, jangan dipikirkan, pergi dulu. Matamu harus ditutup agar bisa dibawa pergi. Tuan muda memerintahkan menutup kastil. Malam ini tidak ada manusia yang boleh keluar masuk sesuka hati. Siap. Pergi! Pergi. Pergi, semuanya pergilah. Tuan muda, semua manusia yang memasuki kastil hari ini sudah diperiksa. Tidak ada. Benarkah? Semua orang ada di sini. Lalu di mana Lin Yiwu? Pak Fu, kalian duluan. Naiklah. Terima kasih. Itu Pak Fu, aku mendadak ingat kalau kepala departemen propaganda mencariku, aku pergi dulu. Itu, aku juga. Semalam kamu kemana? Xiao Ye terus mencarimu. Tadi malam aku ada urusan mendadak. Jadi, aku pergi lebih dulu. Tadi malam. Apa kamu ke dekat kolam renang? Kolam renang? Tidak. Benarkah? Kamu ciuman denganku semalam. Tentu saja tidak. Kau salah orang ya? Mana mungkin aku berciuman dengan Tuan Fu? Tadi malam di tepi kolam renang. Aku melihat Ibu Xiao Ye. Apa? Apa aku salah mengenali orang? Aku akan tahu setelah memeriksanya. Tuan Fu, sudah kubilang, kau salah orang, kau. Tolong jaga dirimu. Benar-benar bukan kau? Apa aku melahirkan Xiao Ye atau tidak? Bukankah aku sendiri yang paling tahu? Keluar. Bagaimana mungkin aku menganggapnya ibunya? Dia bahkan tidak memiliki aromaku. Ternyata, Tuan Fu selama ini mencari Ibu Xiao Ye. Jadi, malam itu tiba-tiba melakukan itu padaku, apakah juga salah mengira aku Ibu Xiao Ye?
mencari seseorang susah payah begini. Tuan Fu pasti sangat mencintainya. Xiao Ye, kau datang lagi ke kantor mencari ayahmu. Bukan, aku datang mencarimu, Ibu. Jika Tuan Fu menemukan Ibu Xiao Ye, setelah ini Xiao Ye tidak akan lagi sedekat ini denganku kan? Ibu, kenapa Ibu pergi secepat itu tadi malam? Apa yang salah denganku? Aku memperlakukan Xiao Ye seperti anakku. Ibu. Aku pergi lebih dulu karena ada urusan semalam. Baiklah, asal Ibu sudah menari dengan ayah, itu cukup. Maaf ya Xiao Ye, aku masih harus bekerja. Harus masuk kantor. Lain kali kita mengobrol lagi, ya? Ibu pergi bekerja saja. Sakit-sakit sekali. Xiao Ye. Yun King. Biarkan aku melihatnya. Xiao Ye manusia serigala blasteran. Setelah festival bulan berlalu, 2 garis darah dalam tubuhnya saling bertabrakan. Jika dilihat dari kondisinya, dia tidak akan kuat menahan terlalu lama. Kapan saja nyawanya bisa terancam. Kau adalah dokter paling hebat di antara suku serigala kita, selamatkan dia. Tuan muda, sekarang segera kirim orang untuk mencari ibu kandung Xiao Ye. Di saat seperti ini, kenapa kau menyebut-nyebut dia? Hanya darah dari ibu kandung Xiao Ye yang dapat meredakan sementara tabrakan 2 garis darah tersebut. Tapi selama ini, kami terus mencarinya. Tidak ada kabar sama sekali. Dia pernah muncul malam pesta itu. Selidiki dengan baik semua orang malam itu. Baik. Sudah 3 hari Xiao Ye tidak datang mencariku. Aku dengar dari Pak Yun, tuan muda baru-baru ini entah kenapa selalu berada di rumah sakit. Sepertinya nyawanya dalam bahaya. Seserius itu? Benar. Apakah Pak Yun mengatakan Xiao Ye di rumah sakit mana? Aku dengar di rumah sakit Renai. Terima kasih. Ibu. Xiao Ye. Bagaimana keadaanmu? Ibu, tanganku sakit. Kenapa kamu datang? Pak Fu, aku dengar keadaan Xiao Ye tidak baik. Jadi aku ingin datang melihat. Apakah Xiao Ye benar-benar seperti yang mereka katakan? Aku tidak akan membiarkan dia kenapa-kenapa. Aku percaya padamu. Kamu akan menyelamatkannya. Ibu? Ibu? Xiao Ye, aku di sini. Aku di sini. Melihat mereka seperti itu, sungguh terlihat seperti ibu dan anak kandung. Lin Yiwu. Mengenai kejadian di lift hari itu, aku sungguh meminta maaf padamu. Tidak apa-apa. Aku sudah melupakannya. Dan juga tentang Xiao Ye. Setelah dia menemukan ibunya, dia tidak akan mengganggumu lagi. Kurasa, itu akan segera terjadi. Oh. Tuan muda, Yun King memintamu datang sebentar. Ibu, aku sangat haus. Aku akan segera menuangkan air. Ini. Minumlah. Xiao Ye terlihat seperti sudah jauh lebih baik. Mungkinkah karena darahku? Xiao Ye. Jangan pedulikan yang lain.
Ponselku tertinggal di kamar Xiao Ye. Tunggu aku di sini sebentar. Tuan muda, mari bicara di tempat lain. Untung saja dia tidak menyadarinya. Kalau tidak, aku akan dipecat lagi. Lin Yiwu, kenapa kamu lagi? Apa yang kamu lakukan? Kenapa pisau ini berdarah? Kamu benar-benar ingin menyakiti Xiao Ye? Tidak. Lin Yiwu, kamu memberi darahmu kepada Xiao Ye. Iya. Tapi aku tidak berniat buruk pada Xiao Ye. Malah memberi darahnya kepada Xiao Ye. Melihat kondisi Xiao Ye, sepertinya dia jauh lebih baik daripada sebelumnya. Mungkinkah dia benar-benar ibu kandung Xiao Ye? Aku ada urusan lain. Aku pergi dulu. Kondisi Xiao Ye makin memburuk, apakah ibu kandungnya sudah ditemukan? Wanita ini, aku selalu merasa dia begitu dekat. Tapi bagaimanapun mencarinya, dia tetap tak kutemukan. Tapi Xiao Ye tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Tuan muda, Xiao Ye sudah bangun. Lin Yu, kau benar-benar ada di sini. Aku mau tanya, kenapa kau memblokir aku dan ayah? Juga kapan pastinya pernikahanmu dengan Kak Wang itu ditetapkan? Kami masih menunggu uang hantaran. Lin King King, kau sakit ya? Kalau kau suka uang, nikah saja sendiri, jangan ganggu aku. Kau adik tiri Lin Yiwu. Kau siapa? Siapa aku tidak penting. Kau ingin uang kan? Cukup bantu aku melakukan satu hal. Aku bisa memberimu uang berapapun. Benarkah? Hal apa? Ayah, aku sudah tidak apa-apa. Kau separah ini, masih bilang tidak apa-apa. Kalau tidak percaya, periksa. Bagaimana? Xiao Ye makin parah? Dia sembuh total? Xiao Ye sudah sembuh total. Xiao Ye sudah sembuh? Bagaimana kau bisa sembuh? Apakah ada orang yang datang? Ada, ibu datang kemari. Pasti ibu yang menyembuhkanku. Ibu? Maksudmu? Lin Yiwu? Memangnya siapa lagi? Ternyata wanita setahun lalu. Memang dia. Kalian jaga Xiao Ye baik-baik untukku. Aku akan pergi sebentar. Lin Yiwu, sebenarnya kamu di mana? Angkat teleponnya. Aneh. Kenapa aku tertidur di sini? Leherku sakit sekali. Apakah terkilir? Halo, Tuan Fu. Kenapa lama sekali baru mengangkat? Kenapa lama sekali baru mengangkat? Kamu mencariku? Ya, Lin Yiwu. Aku sudah lama mencarimu. Seharusnya aku sudah menduga bahwa orang itu adalah kamu. Tidak heran Xiao Ye terus memanggilmu ibu. Lalu yang terakhir, saat aku menciummu,
Rasanya sangat familiar. Tuan Fu, kenapa kamu menciumku lagi? Kamu salah orang. Lin Yiwu, kali ini aku tidak akan salah lagi. Ternyata begitu. Aku bahkan berkali-kali tertipu oleh kelicikanmu ini. Ada apa? Kamu? Kenapa baunya sudah hilang? Apa aku sudah sembuh? Tuan muda, Ibu Xiaoye sudah ditemukan. Apa? Apa? Di mana orangnya? Sudah menunggu di dalam. Ditemukan di mana? Di rumah sakit. Dan mengenai 1 tahun yang lalu, detail saat dia menyerahkan anak itu, semuanya bisa dia jelaskan. Wah, sepertinya satu sofa saja bisa membeli seluruh rumah kami. Kali ini benar-benar untung besar. Halo. Pria ini sangat tampan. Lin Qingqing. Ya, kau bisa memanggilku King King. Bolehkah aku memanggilmu Yan Shen? Sakit. Benar-benar dia. Aturkan Nona Lin tempat tinggal. Baik. Terima kasih Yan Shen. Kenapa aku merasa tuan muda terlihat tidak senang? Aku berhasil melewati ini. Bagus sekali. Lin Yiwu, kau benar-benar Ibu Xiaoye. Tapi kau ingin menggunakan ini untuk mendekati Yan Shen, jangan harap. Kenapa kau mengambil darahnya? Asalkan kau meminum cukup banyak darahnya, kau bisa punya aromanya. Aku tidak mau. Apa kau masih menginginkan uang? Minum. Kalau bukan karena aku bukan manusia, aku tidak akan membiarkanmu mendapatkan keuntungan ini. Adapun aroma Yan Shen yang ada padamu, syukurlah aku masih punya 1 obat penekan. Bisa menahannya 1 bulan, itu sudah cukup. Mengenai masalah hari ini, jika kau berani membocorkannya, kau seharusnya tahu konsekuensinya. Aku tidak akan mengatakannya. Bagus. Dengan begini, aku bisa memisahkan kalian sepenuhnya. Adapun Lin Qingqing si bodoh itu, Yan Shen tidak mungkin tertarik padanya. Jadi, aku punya kesempatan. Masuk saat dia lengah. Sudah begitu lama mencarinya. Sekarang aku akhirnya menemukannya. Tapi mengapa aku sama sekali tidak merasa senang? Wanita setahun yang lalu itu. Apakah benar-benar dia? Pada saat seperti ini, mengapa aku masih memikirkannya? Yiwu, apa kau sudah dengar? Tuan Fu kemarin menemukan ibu kandung anaknya. Ya, aku sudah dengar.
Tuan Fu sepertinya sangat menyukainya. Dia terus mencarinya bertahun-tahun ini. Begitu ya? Kenapa kau terlihat seperti tidak begitu senang? Tidak. Mana mungkin aku tidak senang. Aku sangat senang. Xiaoye sudah lama menginginkan ibunya kembali. Sekarang dia sudah menemukannya. Aku seharusnya ikut bahagia untuknya. Namun, sepertinya dia tidak akan merengek memanggilku ibu lagi kan? Dan Tuan Fu, dia tidak akan salah menganggapku lagi. Yiwu, memikirkan apa? Oh, tidak ada apa-apa. Aku hanya tiba-tiba teringat aku belum menyerahkan desain untuk klien A. Aku harus bekerja. Kalian minumlah. Maaf ya, Tuan Fu. Kamu duluan. Masuk. Lin Yiwu. Kemarin. Soal kemarin, aku mengerti. Selamat ya Pak Fu. Sudah menemukan ibu kandung Xiaoye. Akhirnya kalian sekeluarga bisa berkumpul kembali. Hanya itu yang ingin kamu katakan. Lalu, aku harus ikut senang untuk kalian. Lebih baik kamu tidak usah bicara. Apa yang sebenarnya aku harapkan? Maaf Pak Fu, aku tidak sengaja. Maaf, aku bersihkan wajahmu. Aku ada urusan. Aku pergi dulu. Urusan apa? Hari ini aku sengaja memasak, kamu dan Xiaoye pulanglah untuk makan. Baik. Xiaoye, aku dengar Tetua Yun bilang kamu suka sekali makan kentang goreng. Aku membuatnya sendiri. Coba kamu cicipi, apakah ini enak? Lumayan. Kalau begitu makan yang banyak. Bibi Cing-Cing, memasak juga melelahkan bagimu. Seharusnya kamu yang makan lebih banyak. Bibi Cing-Cing, aku ambilkan kentang goreng untukmu. Terima kasih. Ulat bulu. Hanya punya keberanian segini, masih berani bermimpi menjadi ibuku? Lemah sekali. Ayah, aku sudah kenyang minum teh. Aku pergi dulu. Pergilah. Anak nakal, dia berani mengejekku. Yanshin, Xiaoye mungkin belum bisa menerima kehadiranku. Tapi percayalah padaku. Apakah wanita ini benar-benar ibu Xiaoye? Kenapa aku merasa sangat asing? Makanlah perlahan, aku sudah kenyang. Padahal kamu belum makan apa-apa. Benar-benar keluarga kaya. Showernya saja sangat mewah. Airnya mati. Bibizu, airnya mati.
Kenapa dingin sekali? Sepanjang hari ini benar-benar melelahkan. Aku harus tidur nyenyak. Ranjang putri impianku. Siapa yang menaruh peniti di kasur? Ingin merebut posisi ibuku. Lihat apakah kamu sanggup menahannya. Jangan keterlaluan. Jangan sampai terjadi hal yang fatal. Tenang saja, putramu ini bekerja dengan penuh perhitungan. Diketahui, hujan meteor Lyrids akan menyinari langit malam ini. Mungkin muncul 100 meteor per jam. Ayah, ayo kita tonton hujan meteor bersama. Tidak, ayah sangat sibuk. Sesibuk itu ya? Baiklah kalau begitu, aku akan ajak ibu saja menemaniku. Dia pasti akan mengizinkanku. Tunggu sebentar. Kamu mau mengajak Lin Yiwu? Ayo, pergi dan berkemas. Ayah bukannya sangat sibuk? Ayah memang sibuk. Tapi jika kalian berdua ke gunung untuk menonton hujan meteor, ayah khawatir. Ayah benar-benar keras kepala. Kalau mau berkencan dengan Lin Yiwu, katakan saja. Aku tidak akan menertawakanmu. Aku harus membantu ayahku merebut kembali ibuku. Tidak boleh membiarkan orang lain berhasil. Lin Yiwu sialan itu benar-benar seperti bayangan yang mengikuti. Tidak bisa. Aku harus ikut dengan mereka. Ibu. Xiaoye, kamu mencariku selarut ini. Ada apa? Berita bilang malam ini ada hujan meteor. Aku sangat ingin menontonnya. Bisakah ibu menemaniku? Ayahmu kemana? Ayahku, dia. Ayahku sekarang sangat sibuk. Kalau begitu, ibumu kemana? Dia pasti senang menemanimu kan? Aku tidak mau dia menemaniku. Lagi pula dia bukan ibuku. Ibuku hanya kamu, Lin Yiwu. Ibu temani aku sekali saja. Aku ingin ditemani olehmu. Baiklah, aku akan menemanimu. Bagus, kalau begitu buka pintunya. Hah? Ibu. Tuan Fu. Kenapa datang secepat ini, Tuan Fu? Bukankah kamu sangat sibuk? Ayah bilang, meski sangat sibuk, ia tetap harus menemani kita menonton hujan meteor. Ya. Ada apa ini? Padahal ibu kandung Xiaoye sudah ditemukan, tapi kenapa mereka masih memintaku menemani menonton hujan meteor? Berapa lama kamu bersiap-siap? Segera. Kalian tunggu aku di sini. Ayah, tidak perlu berterima kasih. Asalkan saat ayah menikahi ibu, izinkan aku duduk di meja utama. Jangan sombong. Di sana, mobil tidak bisa lewat di jalan ini. Kita harus berjalan kaki. Bisakah kamu mendaki? Tentu saja tidak masalah. Meski bermasalah juga tidak apa-apa. Ayah bisa menggendong ibu mendaki gunung, ya kan ayah? Xiaoye,
Jangan omong kosong. Perempuan jahat. Xiaoye sudah menemukan ibu kandungnya, tapi masih menggoda ayah dan anak itu. Ikut-ikutan mendaki gunung. Kubiarkan kau mendaki sampai puas. Xiaoye, cepat kemari. Aku datang. Jalan ini. Bukankah tadi ke kanan? Kenapa tiba-tiba berbelok ke kiri? Jangan-jangan aku salah ingat. Tidak peduli lagi. Sudah. Ayah, Ibu, kita berkemah di sini saja. Ibu, kau dan ayah, bereskan tenda. Aku akan membereskan tas. Kau bantu ayah saja. Aku akan menggantung lampu. Oh. Ayah, aku rasa ibu tidak ingin terlalu dekat denganmu. Hati-hati. Aku tidak menakutimu, kan? Tidak apa-apa. Ibu, kau tidak apa-apa. Xiaoye, menjauhlah sedikit. Hati-hati jangan sampai terkena. Kalian tadi. Kenapa cepat sekali? Cepat kan? Karena aku dan ayah adalah Superman. Mulai sekarang kami akan menjagamu, tidak ada yang boleh menindas ibu. Superman? Apa di dunia ini ada makhluk bernama Superman? Mungkin aku salah lihat. Pak Fu, Lin Yiwu. Ibunya Xiaoye. Memang sudah ditemukan. aku tahu. Aku sudah dengar. Maksudku adalah, aku tidak punya perasaan sama sekali padanya. Selain ibunya Xiaoye. Dia hanyalah ibunya Xiaoye. Aku tidak menyukainya. Dan dengan dia, tidak ada kemungkinan apapun. Kenapa kamu memberitahuku hal ini? Hanya saja aku merasa, kamu pasti sangat ingin mendengar. Aku jelaskan semuanya padamu. Setelah ini kamu tidak perlu lagi menghindariku. Karena merasa canggung. Pak Fu, kamu ini terlalu percaya diri, ya? Aku tidak bilang. Aku ingin mendengar ini. Kalau begitu setelah ini, jangan menghindariku lagi. Cepat sana, dirikan tendamu. Benar saja harus aku yang turun tangan. Ibu palsuku itu sekarang pasti sangat menyedihkan, kan? Ada apa ini? Jelas-jelas tadi mengikuti mereka. Kok bisa tersesat? Jalan ke sana ya? Baru saja lewat. Harusnya ke sini. Ibu, ayah, lihat hujan meteor. Xiaoye, cepat buat permintaan. Xiaoye berharap selamanya kita bisa bersama Ibu Lin Yiwu. Setelah ini keluarga kita bertiga akan selalu bahagia dan lengkap.
Sebaiknya ayah cepat nikahi ibu dan membawanya pulang ke kastil, lalu berikan aku seorang adik perempuan. Xiao Ye, jangan sembarangan membuat permintaan. Aku tidak sembarangan membuat permintaan. Ayah pasti akan membuat keinginanku menjadi kenyataan. Benar kan, ayah? Akan aku usahakan. Tuan Fu bicara apa sih? Jika saja Xiao Ye benar-benar anakku, alangkah indahnya. Mikirin apa? Memikirkan anak selucu Xiao Ye ini. Anak siapa ya? Ibu bodoh. Aku ini anakmu. Ayo kita lanjut melihat hujan meteor. Ayah ibu, bisa kabulkan satu permintaanku? Permintaan apa? Kalian berdua cium aku bersamaan. 3, 2, 1. Di mana mereka? Aku kan sudah menyuruhmu mengawasi Xiao Ye dan Yan Shen. Jangan bahas itu. Aku jelas-jelas terus mengikuti mereka. Tapi entah kenapa tiba-tiba aku tersesat. Dasar tidak berguna, padahal kau sudah kutempatkan di bawah pengawasan Yan Shen, tapi masih membiarkan Lin Yiwu mengambil kesempatan. Sebentar lagi akan tiba masa Yan Shen berakhir. Saat itu, kau gunakan aroma Lin Yiwu untuk menahannya di kastil, tidak boleh membiarkannya bertemu Lin Yiwu. Kalau tidak, semua rencana kita tidak akan bisa dirahasiakan lagi. Aku mengerti. Kau pergi kemana? Kau sedang apa? Kenapa tidak membalas pesanku? Wanita ini, setelah menonton hujan meteor dia mengabaikanku. Bahkan pesan pun tidak dibalas. Ibu, aku Xiao Ye. Oh, ternyata Xiao Ye ya. Aku sedang menonton televisi. Kau sedang melakukan apa? Apakah kau merindukanku? Membalas Xiao Ye tapi tidak membalas pesanku. Lin Yiwu, kau sungguh pilih kasih. Sial, masa berakhir tahunan sudah tiba lagi. Yan Shen, apa kau sedang tidak enak badan? Berikan penekan. Tempelkan padaku. Astaga, aku lupa. Kalau kau tidak enak badan, aku bisa membantumu meredakannya. Aku bersedia. Enyah kau dari sini. Yan Shen. Fuye, kau lagi? Black, lihat saja nanti, suatu hari ayah akan mengusirmu dari kastil ini. Halo, Xiao Ye. Ibu, ayahku sakit. Dia baru saja keluar rumah. Aku sangat mengkhawatirkannya. Aku tidak tahu bagaimana keadaannya. Bisakah kamu membantuku mengawasinya? Apa sakitnya parah? Di mana aku harus mencarinya? Kamu tunggu saja di gerbang kompleks. Hah? Tuan muda, ini. Ke rumah sakit cari Yunqing. Baik. Xiao Bai, ayahku bersamamu kan? Antar dia ke ibu, ayah pasti akan menaikkan gajimu. Ide bagus.
Ini di mana? Aku menyuruhmu mengantarku ke rumah sakit. Kenapa kau membawaku ke rumah Lin Yiwu? Tuan muda, meskipun Dokter Yun hebat, tapi dia juga bukan dewa pengobatan. Kalau dia benar-benar bisa menyelesaikan masalah keluarga klan kita, apakah kita semua masih harus menahan rasa sakit seperti ini? Jangan banyak bicara. Cepat jalan. Tuan muda, ikuti saja kata hati kamu sendiri. Kalau kau cerewet lagi, aku akan mengirimmu ke hutan belantara untuk kawin. Jangan-jangan, aku jalan sekarang. Tuan Fu, kudengar kamu sedang sakit. Nona Lin, kamu benar. Tuan Fu sedang sakit parah. Kenapa kau? Aku. Dasar kau Zeng Bai. Demi kebahagiaan tuan muda, dibuang ke hutan belantara pun tak apa. Kenapa tubuhmu sepanas ini? Apakah kamu sedang flu dan demam? Aku akan mengantarmu ke rumah sakit. Kalau tidak mau terjadi apa-apa, jauhkan dirimu dariku. Tidak bisa. Aku sudah berjanji pada Fuye untuk merawatmu. Keluar sendirian seperti ini. Sebaiknya aku mengantarmu ke rumah sakit. Aku sedang birahi. Hah? Birahi? Istilah dari dunia binatang apa itu? Meskipun begitu, kau masih mau membantuku? Maksudmu, kau diracun. Bisa dibilang begitu. Kalau begitu, di rumahku hanya ada satu kamar. Kamu menginap seadanya dulu. Terima kasih. Aku akan mengendalikan diriku. Apa dia tidak akan kenapa-kenapa? Dia terlihat sangat tidak nyaman. Sudahlah. Dia sudah bilang akan membaik setelah menahannya. Kenapa aku terlalu memikirkan hal ini? Fu Yanshen, kamu baik-baik saja? Maaf, aku tidak sengaja. Aku tidak tahu kamu sedang mandi. Aku akan segera pergi. Lin Yiwu, kamu sendiri yang menerobos masuk. Ini. Perasaan ini kenapa terasa begitu akrab? Mungkinkah pria setahun yang lalu benar-benar dia? Ini tanda yang kuberikan padamu. Ternyata benar-benar kamu. Di tubuhmu bukankah ada aura Lin Yiwu? Bahkan tidak bisa menahannya, benar-benar bodoh. Dengar-dengar, dia pergi mencari Lin Yiwu lagi. Sepertinya hal ini tidak bisa disembunyikan lagi. Lin Yiwu, karena kamu terpuru-puru mencari masalah. Jangan salahkan aku kalau aku bertindak terlalu kejam. Telinga serigala yang menggemaskan. Ternyata pria setahun yang lalu.
Benar-benar kamu. Kalau begitu, Xiaoye benar-benar putraku. Ibu, namaku Fuye. Tahun ini aku 1 tahun. Meskipun aku hanya pernah bertemu kamu sekali, tapi aku ingat kamu. Ibu, jangan anggap aku bukan anakmu. Aku sangat-sangat merindukanmu. Ya Tuhan Lin Yiwu, apa yang sudah kamu lakukan? Sembunyi dulu baru bicarakan. Bangun sepagi ini. Sepertinya semalam. Usahaku tidak cukup. Zheng Bai, Tuan muda, ada apa? selidiki. Semua rekaman CCTV pada hari Xiaoye hilang. Baik. Dan juga, semua CCTV di rumah sakit harus diperiksa juga. Aku ingin mencari tahu, siapa dalang di baliknya, yang bermain-main. Siap. Pantas saja Xiaoye memanggilku ibu. Bodohnya aku. Dia tepat di depanku. Tapi aku tidak mengenalinya. Aku harus bergegas mengantarkan steak kesukaannya sebelum jam 3 sore. Juga boneka beruang ini. Lin Yu. Lin Yu, mati saja kamu. Bukankah aku hanya menyuruh Zheng Bai memeriksa rekaman CCTV? Kenapa dia belum kembali? Aku datang. Tuan muda, benar seperti yang kamu duga. Lin Qingqing adalah pelarian yang diatur Yun Zhao. Di mana Yun Zhao? Suruh dia menemuiku. Dia sudah keluar sejak pagi. Sepertinya dia mencari seseorang untuk membalas dendam. Lin Yiwu. Jika aku tidak bisa mendapatkan Yansen, kamu juga jangan harap. Tolong. Jangan harap kamu bisa menindas ibuku. Xiaoye. Benarkah itu kamu, Xiaoye? Kamu adalah anakku. Ibu, akhirnya kau mengenaliku. Tapi, bukankah kau baru 1 tahun? Kenapa kau tumbuh setinggi dan sebesar ini? Itu karena aku putra Raja Serigala. Aku dan ayah memiliki garis keturunan yang sangat kuat. Benar. Kenapa aku tidak memikirkannya? Seharusnya aku sudah tahu sejak awal. Dulu, kau lahir hanya dalam 1 hari, pasti kau bukan anak biasa. Ibu terlalu bodoh. Ibuku tidak bodoh sama sekali. Karena kalian berdua begitu saling mencintai. Kalau begitu, mati saja bersama. Jangan. Hahaha. Kalian tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Untung saja ada kau. Bawa dia dan tahan. Baik. Sial, Yun Zhao saja sudah tertangkap. Aku juga tidak akan bisa lari. Tidak bisa, aku harus segera pergi. Lin Qingqing. Lin Qingqing. Ibu kenal. Dia adalah ibu palsuku. Dia adik tiri ibumu. Untuk membuatmu kesal, dia benar-benar berusaha keras.
Maaf kak, aku salah kak. Itu semua salah Yunzao, si perempuan jahat Yunzao yang memaksaku. Biarkan aku pergi ya. Kak. Yanshan, biarkan dia pergi. Baiklah, Lagi pula dia sudah banyak menderita di sini. Terima kasih Tuan Muda. Terima kasih kak. manusia biasa tidak akan sanggup menahan kekuatan serigala. Dia minum darah Yiwu. Sepertinya umurnya tidak akan lama lagi. Ibu, ini kastel tempat aku dan ayah tinggal. Dulu kamu juga menghadiri pesta dansa di sini. Pantas saja rasanya sangat akrab. Maaf Xiaoye, ibu terlalu lalai. Kalau tidak, aku tidak akan telat menyadari kamu harta kecilku. Ayah bilang, kamu dan ayah membuatku di tempat ini. Kenapa kamu memberitahu semuanya pada Xiaoye? Dia baru saja berusia 1 tahun. Dia terus mendesakku menanyakan tentangmu. Tentangmu. Aku hanya tahu hal ini. Jadi aku terpaksa memberitahunya. Ibu, aku akan mengajakmu melihat kamarku. Mulai sekarang, kamu tidur di kamarku ya, mau kan? Tentu saja. Kelak, kau tidur di kamarku saja. Bagaimana? Tidak boleh. Ibumu adalah milikku. Jika mau tidur, dia hanya boleh tidur denganku. Aku bersikeras mencari ibu sampai dia kembali. Jadi ibu seharusnya milikku. Kau ada karena aku ada. Ibumu adalah milikku. Kalau begitu, ibu katakanlah. Kau milik siapa? Hanya Hanya boleh boleh pilih pilih satu. Aku pilih Xiaoye. Tentu saja ibu paling menyayangiku. Minum. Terima kasih. Ibu ingin makan kentang goreng. Xiaoye akan mengambilkannya. Terima kasih, sayang. Dengan begini ayah, kau tidak bisa mendahuluiku lagi kan? Kalau suka, makan yang banyak. Terima kasih. Kau ini manusia serigala yang penuh rencana licik. Terima kasih juga, Xiaoye, ibu sayang kamu. Xiaoye juga sayang kamu. Padahal aku yang menyuapimu kentang goreng. Kenapa kamu bilang sayang padanya? Tidak bisa, aku juga mau. Tuan Fu, sudah berapa umurmu? Kenapa masih perhitungan denangin anak berumur setahun? Oh ya, aku belum pernah bertanya padamu. Sebenarnya berapa umurmu tahun ini? 30. 3 digit. 3. Ayahku ini kakek tua berumur 100 tahun. 100 tahun? 100 tahun dan masih semuda ini. Kalau begitu, ketika aku sudah menjadi nenek tua ompong, apakah kalian berdua masih semuda ini? Tidak akan. Sejak saat aku menandaimu. Kamu telah menjadi sama seperti kami para bangsa serigala. Tidak ada bedanya. Benarkah? Itu berarti aku awet muda selamanya. Bukan hanya awet muda selamanya. Tapi 100 tahun. 200 tahun, 300 tahun, 400 tahun, 500 tahun. Kamu tidak akan bisa lepas dariku. Juga tidak bisa lepas dariku. Jing, ada apa denganmu? Dokter, cepat periksa apa yang terjadi padanya. Kemarin dia masih baik-baik saja. Kenapa hari ini jadi begini? Dia telah diracuni oleh racun mematikan. Sekarang sudah menyebar ke seluruh tubuhnya. Jujur saja, siapkan saja pemakamannya. Pasti darah Lin Yiwu. Andai saja aku tahu sebelumnya. Cing.
Selamat atas pernikahan Raja dan Ratu Serigala.